Iya. Tuh, 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 tuh. Kepake. Unik jatah. Kang Dedi lagi sibuk ngapain? Barusan ini di negeri kita lahir seorang pemimpin, walaupun hanya gubernur, tapi serasa presiden, Bang. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini ada video Helmi Yahya yang membongkar fakta-fakta tentang Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Dan juga ada Bosman Mardigo yang merespon tanggapan-tanggapan para orang-orang yang tidak setuju dengan program KDM. Seperti apa videonya, kita tonton bersama. Let's go. Pertama, mengatasi yang tawuran tuh pakai spanduk tuh, stop tawuran katanya tuh. Videonya cuman misalnya pakai spanduk doang di Jakarta mah tuh. Yang tawuran spanduk nempel di iya. kayak tukang pecel lele. Diketawain. Siapa namanya? Oh, kenal Kang Deddy. Di Jakarta nih masalahnya nih ya. Tahu nggak gubernur Jakarta siapa? Wah, Siapa Tasya? orang Jakarta nih, anak-anak Jakarta nggak tahu nama gubernurnya sendiri. Aduh. Bukan. Anies. Bukan Anies. Prabowo. Siapa Bang? Giliran Pak Deddy berhafal ya. Gubernurnya sendiri nggak kenal. Apa yang mau ikut ke Barak? Ya, nanti kita ikut. Pada ingin ke barak. Mual ayah kelakuan gubernur. Iya sahaya harapan saya gapura mending gede jangkung anjir. Aing nyumput di dia. Nah iya, itu rumputnya kok sampai setinggi itu, sampai KDM mempraktekkan untuk ngumpet di situ ya. Gubernur sampai segini-gininya. Mual ayah ya gubernur kia. Tuh, Pak. Oi. Tuh. Mau tapi kaki yo, nak. Heran gubernur. Ketertiban ya aing mah. Barusan ini di negeri kita Iya, ini lahir tadi. seorang pemimpin, walaupun hanya gubernur, tapi serasa presiden, Bang. Barusan ini. Barusan ya? Iya. Siapa orangnya, Bang? Hah? Orangnya siapa, Bang? Oh, Bang Deddy, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Mulyadi, Jawa ya? Barat. Kalau Bung Karno dulu berkata, beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncang dunia. Tapi kalau Jawa Barat berkata, beri aku seorang duda, maka akan kugoncang Indonesia. Iya. Terbukti, Bang. Terbukti ya? Iya, terbukti. Oke. Viralkan, Bang. Oke. Biar bangsa ini tahu. Oke. Cintanya masyarakat dari seluruh pelosok itu cinta akan Kang Deddy Mulyadi. Dan berharap beliau bisa jadi RI 1. Mantap. Terima kasih, Bang. Makasih. Kesan-kesannya, Bang? Kesan-kesannya? Kesan-kesannya ya selama saya di sini, alhamdulillah saya masyarakat biasa, tapi saya dijemput luar biasa oleh beliau. Saya diajak makan bareng di restoran, saya ditempatkan suruh beristirahat selama 2 malam di hotel berbintang lagi. Kami, wah sewanya kalau mau dibilang itu 2.800.000 satu malam. Orang-orang seperti saya sebenarnya tidak layak, tapi dengan kenal sama beliau, berjumpa dengan beliau, yang tadinya tidak layak jadi layak, Bang. Luar biasa. Kang Deddy Mulyadi. Ini tadi adalah seorang warga Sulawesi Tengah yang sengaja menemui Kang Deddy ya, jauh-jauh dari sana sengaja menemui Kang Deddy. Ini sudah mulai perjalanan pulang ya, semoga selamat sampai tujuan, tidak terjadi kendala apapun. Kita lanjut ke video berikutnya. Kang Dedi lagi sibuk ngapain? Kang Dedi, aku sedang ngeliat Kang Dedi pakai singlet. Tandanya Anda masih manusia biasa, ya kan? Jadi kalau aku ngajakin Kang Deddy nongkrong, nggak usah tuh para netizen ngajarin aku pamali. Kang Deddy, ayo kita ngopi sambil curhat-curhat, ngobrolin tentang kehidupan. Mau nggak Kang Deddy? Kang Deddy, bantuin aku aja lah ngurusin perizinan nih di daerah-daerah Kang Deddy yang begitu sulit. Makasih Kang Deddy. Ujung-ujungnya minta bantuan. Ada banyak orang mengkritik KDM dengan program barak, anak-anak di barakan. Tapi gini deh, sebenarnya ini dosa siapa sih? Banyaknya anak nakal, banyaknya anak menjadi preman, banyaknya anak-anak yang menggunakan narkoba, banyaknya anak-anak yang saat ini melawan orang tua, kecanduan sama
games online dan lain sebagainya. Ini salah siapa? Salah KPAI kah? Salah Komnas HAM kah? Salah guru kah? Salah sistem pendidikan kah? Salah pejabatnya kah? Dan sampai saat ini apa solusinya? KDM memberikan solusi dengan bahwa anak itu ke barak, dididik disiplin, dididik kompak, dididik kebersamaan, attitude-nya diubah. Ini sebenarnya adalah shock terapi untuk mengingatkan bahwa KPAI lo yang salah. Banyak anak-anak jalanan yang dizolimi, jadi pengemis dan segala macam itu kalian nggak urusin. Ini juga salah Komnas HAM. Ini juga salah sistem pendidikan. Jadi ini sistem yang akut ini kalian terus menentang dengan cara dibarakkan. Terus apa solusinya? Gitu ya. Nah iya. Teman-teman deh, komen apa selain dibarak? Atau emang bagus barak? Ya udah promosin aja. Karena apa yang dilakukan KDM bukan karena penyebabnya, tapi dia adalah solusinya. Tapi sekali lagi ini fair kalau Anda yang menjelaskan. Kira-kira saran apa lagi sih selain dibarakan? Atau sekali lagi hanya dibarak solusinya? Ditunggu komennya. Selamat pagi sobat. Pagi ini kita mendiskusikan antara Mulyono versus KDM, Kang Deddy Mulyadi. Menurut saya ini adalah populerisme versus transparansi. Maksudnya bagaimana? Saya bertanya pada sahabat semua, menurut Anda KDM dan Pak Mulyono itu populerisme, ingin populer atau ingin jadi terkenal atau ingin menjual dirinya, atau ini adalah bagian dari langkah transparansi atau keterbukaan? Kalau pendapat saya pribadi, KDM berbeda dengan Mulyono. KDM itu transparansi, Mulyono populerisme. Tapi banyak sekali jurnalis atau kaum oposisi dari pemerintah sekarang yang menganggap enggak, KDM itu populerisme, dia nanti kayak Mulyono gitu ya. Sementara penggemar Mulyono bilang enggak, Mulyono itu transparansi. Sekarang kita lihat aja deh fenomena KDM versus Mulyono. Jadi teman-teman lebih jujur menganalisanya. Menurut Anda siapa yang populerisme, siapa yang transparansi atau keterbukaan? Ditunggu komennya. Tokoh Indonesia yang paling banyak diberitakan ya, dikomentari dan kemudian disimak ucapannya, jawabannya pasti adalah KDM atau Kang Deddy Mulyadi yang saat ini menjadi Gubernur Jawa Barat. Ya, ini Bapak Aing katanya ya. Dan saya akan meninjaunya dari segi personal branding ya. Kang Deddy Mulyadi ya, jadi menurut saya adalah orang yang mempunyai semua ingredient untuk menjadi populer, menjadi orang yang sangat berpengaruh dan menjadi orang yang sangat dikagumi, walaupun juga ada yang tidak suka. Dan saya akan membahasnya secara teoritis ya, sesuai dengan apa yang saya tulis dalam buku personal branding saya yang berjudul Who the Hell Are You. Di situ kita akan membahas tentang ingredient dari personal branding. Jadi personal branding itu ingredientnya, bumbunya itu ada 5 variabel, dan nanti kita akan lihat di 5 variabel ini KDM demikian unggul. Variabel pertama tentu saja adalah penampilan ya. Kita lihat ya, penampilan fisik dari Deddy Mulyadi itu berbeda dengan orang kebanyakan. Dia sehari-hari baju putih tuh, dan kemudian pakai ikat kepala juga berwarna putih ya. Dia tidak seperti kepala daerah, gubernur, wali kota yang lain. Dia sehari-hari berpakaian seperti itu ya, pakai sepatu cat putih juga, dan itu membuat dia berbeda. Ingat ya, jadi ini masalah diferensiasi. Diferensiasi itu apa yang membedakan orang dari orang yang lain. Personal branding itu intinya adalah diferensiasi atau perbedaan. Jadi perbedaan pertama, Kang Deddy Mulyadi udah demikian unggul ya. Dia secara sadar atau tidak menggambarkan dirinya berbeda. Kalau jadi dalam kerumunan ya, dalam kerumunan banyak orang mencari Deddy Mulyadi, cari aja yang bajunya putih. Ikat kepalanya putih, sepatunya putih. Gampang banget. Deddy Mulyadi ya. Jadi itu adalah ingredient atau variabel pertama dari personal branding. Yang kedua adalah achievement atau pencapaian ya. Orang sangat paham ya, walaupun ada juga yang berusaha tidak paham bahwa pencapaian beliau itu bagus banget, baik waktu dulu jadi Bupati Purwakarta sampai 2 periode, dan setelah itu di DPR pun dia adalah orang yang mempunyai pencapaian yang sangat bagus. Dan dia walaupun belum 100 hari ia menjabat Gubernur Jawa Barat, ada yang mengatakan dia tidak ada pencapaian, sudah banyak sekali. Saya ada di Tahura ini, di Taman Hutan Raya di luar kota Bandung, daerah Dago. Saya udah bertanya kemana-mana, bertanya kepada rakyat ya, kalau dia tidak punya pencapaian tidak mungkin ya dia dibully ya di dalam mungkin di berbagai video, tapi orang-orang yang mempertanyakan dia atau ngatain beliau, membuli beliau, tapi tetap aja ya netizennya yang bereaksi demikian luar biasa. Beliau dipanggil Bapak Aing, artinya dia punya prestasi. Dia memperlihatkan perubahan-perubahan, dia membersihkan sampah, dia membersihkan kali, dia melakukan tindakan yang sangat cepat dalam rangka untuk menolong orang sakit, menolong orang yang sedang kesulitan. Jadi pencapaiannya sudah terlihat. Itu adalah achievement. Nomor 3
ketiga adalah skill, keahlian. Wow, ya saya menyaksikan 2 kali dia berpidato, orasinya tuh luar biasa ya. Beliau tuh kalau ngomong cepet banget, merangkai gitu tanpa jeda, dan isinya benar-benar daging semua. Ada lucunya, ada metafornya, ya, ada pengetahuannya, ada dia rangkaikan, menganalogikan. Menurut saya ada hal-hal yang sangat luar biasa. Jadi leader luar biasa ya, kemampuan beliau dalam berkomunikasi. Bagaimana dia berkomunikasi dengan rakyat. Kadang-kadang dia menggunakan bahasa Sunda ya. Kenapa? Karena dalam komunikasi itu tips pertama adalah speak in audience language. Bagaimana kita bicara dalam bahasa orang yang kita hadapin. Dia bicara dengan orang Sunda, bahasa Sunda, di depan orang Indonesia yang formal, dia berbahasa Indonesia dengan sangat baik. Jadi saya pikir ini ilmu komunikasi. Dia lucu ya, dia menyentuh gitu. Jadi ini dia mempunyai skill komunikasi yang luar biasa. Skill kedua adalah leadership. Leadershipnya sangat menonjol. Ya, terbukti sekarang bahwa kepemimpinan beliau sangat memberikan dahaga ya, memberikan minuman di dahaga orang-orang Jawa Barat. Dan yang suka dengan gaya kepemimpinan beliau sekarang tidak saja Jawa Barat ya, di orang-orang tertentu gitu ya. Saya melihat tuh ada video-video banyak sekali, ada orang marah-marah nyuruh polisi tangkap Deddy Mulyadi agar yang ini aja nih jadi pemimpin saya, tolong ditukar. Saya pikir ini udah melampaui hanya daerah Jawa Barat, dan Jawa Barat itu adalah satu provinsi terbesar di Indonesia, penduduknya lebih dari 50 juta, dan sekarang solid ya. Hampir semuanya mengatakan Bapak Aing, Gubernur Aing. Jadi ini menunjukkan leadership, skill leadership yang luar biasa. Nomor 4, uniqueness, keunikan. Beliau ini unik sekali. Wah, cerita hidupnya unik, berasal dari keluarga yang sangat bersahaja. Kemudian dia menjadi pengusaha beternak sapi atau domba gitu ya. Unik, dan kemudian dia masuk birokrasi, menjadi anggota dewan, hingga seperti sekarang ini. Sekarang dia pakaian pun sangat unik ya, kemudian apa yang dilakukan sangat unik. Itu saya pikir keunikan. Dan nomor 5, ini yang menurut saya paling penting. Nomor 5 itu setelah tadi nomor 1 apa? Nomor 1 tadi adalah penampilan, appearance. Nomor 2 itu adalah prestasi, achievement. Nomor 3 itu adalah skill, keahlian. Nomor 4 itu uniqueness, keunikan. Dan nomor 5 ini yang paling penting, yaitu attitude atau perilaku. Wow, perilaku beliau itu sangat mempesona ya, humble, enggak feodal gitu ya. Ada pemimpin yang berjarak dengan rakyat, ada pemimpin yang tidak mau bersentuhan dengan rakyat, ada pemimpin yang hanya di belakang meja atau di dalam kantor-kantornya yang berpendingin luar biasa itu. Dan beliau turun ya, hampir jarang sekali beliau di kantor, karena dia bilang kantor dia ada di mana-mana. Kantor beliau itu ada di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Beliau hadir di Cirebon, beliau hadir di Bogor, beliau hadir di Bekasi, beliau hadir di Tasik, beliau hadir Indramayu, di Sapu Bersih, beliau hadir di Sukabumi, beliau di mana-mana, kemana-mana dia. Menurut saya ini menunjukkan bahwa attitude dia menyapa rakyat, dia bisa bercanda dengan anak kecil itu sampai anak kecilnya agak kurang ajar, dia bisa ngelawak, dia bisa ngedalang gitu, dia bisa menghibur. Saya yang paling lucu pada saat Persib menang, beliau di atas mobil itu, dan kemudian dia buka baju pakai kaos kutang gitu, dan gerakannya diidentikan dengan Freddie Mercury. Saya pikir ini tidak ada jarak ya. Oleh karena itu rakyat cinta banget sama dia. Dia jalan juga tidak terlalu dikawal-kawal. Dia nggak terlalu suka juga nguing-nguing segala macam. Jadi ini menunjukkan attitude bahwa dia itu rakyat, dia bekerja untuk rakyat. Jadi sekali lagi itulah 5 ingredient variabel dari personal branding yang 5-5-nya dikuasai dengan baik oleh Deddy Mulyadi, dan itulah sebabnya kita lihat ya, personal branding beliau top. Ya, YouTube beliau subscribernya 7,5 juta. Ya, dan tidak ada satupun YouTuber, saya pikir ya, tolong koreksi saya kalau salah, yang setiap hari ditonton oleh lebih dari 1 juta orang. Ya, beliau itu tiap hari rutin membuat 2-3 video, 20 menitan, 30 menitan, yang ditonton hampir utuh oleh para penontonnya. Ya, AdSense-nya tentu saja banyak sekali dia dapat, dan itu yang dia bagi-bagikan ke rakyat kalau anggarannya tidak memungkinkan. Dan itu luar biasa. Kita lihat TikTok juga 7,5 juta. Yang nonton itu jutaan TikToknya ya. Jadi ini adalah bukti kalau personal branding dari seorang Kang Deddy Mulyadi itu adalah salah satu yang terbaik. Jadi Kang Deddy, tetaplah seperti itu. Kang Deddy, semoga Anda menjadi contoh ya bagi pemimpin-pemimpin lain. Yang paling untung kalau pemimpin-pemimpin seperti Anda merakyat, bekerja untuk rakyat ya, tanpa kenal lelah. Yang paling untung adalah rakyat ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Ya, sangat betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Pak Helmi Yahya ini ya. Wow, memang benar KDM ini memang sangat mencintai rakyat ya. Yang diuntungkan ya rakyat ya. Ketika rakyat meminta KDM ya memang betul sekali, tepat sekali. Rakyat Jabar dulu meminta-minta KDM menjadi gubernur ya, memang sangat tepat sekali ya. Incarannya rakyat itu tidak salah ya. Karena mungkin melihat kinerja KDM dan juga punya channel YouTube-nya juga membagikan sedekah, membantu orang kelaparan ya. Paling utama ya sosialisasi ke masyarakat ya, membantu rakyat semuanya. Dan juga membuat jalan dengan dananya sendiri, itu sudah dilakukan dari sejak dulu ya, bukan hanya sekarang-sekarang ini ya. Sekarang-sekarang ini malah lebih getol lagi, lebih lebih mantap lagi untuk membangun atau membantu rakyatnya. Apalagi sekarang udah menjadi gubernur kan, yang dulu aja belum menjadi belum menjadi gubernur, masih di bupati, terus habis bupati terus DPR RI, dia udah menjalankan semua itu KDM, apalagi sekarang ya. Jadi ya jangan heran, bukan pencitraan enggak dari dulu. Seharusnya kalau disebut pencitraan itu semenjak menjadi gubernur baru. Ini memang betul sekali, semuanya sudah dibongkar fakta-fakta tentang KDM oleh Pak Helmi Yahya ya. Ya, sekiranya cukup sekian, maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilimpahkan rezekinya. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.